Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan kau melembutkan hati kami. Sehingga ketika firman Allah itu kami dengar, kami baca, kami renungkan. Firman itu juga kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, bantulah kami untuk memahami, mengerti setiap apa yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka kami melihat engkau, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina itu, paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenung di dalam hati kita. Apakah hidup kita sudah berarti bagi orang lain? Atau aku hanya memanfaatkan orang lain bagi kepentinganku? Apakah aku cukup memberi apa yang kupunya untuk orang lain? Ataukah aku hanya menuntut orang lain melakukan apa yang aku inginkan? Kapankah aku menjadi lebih senang melihat daripada dilihat? Lebih senang mendengar daripada didengar? Lebih senang memperhatikan daripada diperhatikan? Lebih senang melayani daripada dilayani? Dalam diam kita mendengar Tuhan berkata,
Pada waktu aku lapar, kalian tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kalian tidak memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian tidak menerima aku dalam rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian tidak memberi aku pakaian. Aku sakit dan dipenjarakan, kalian tidak melawat aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Mother Teresa dari Kalkuta, ia mengatakan kepada para suster-susternya, misionaris cinta kasih, kita harus percaya teguh bahwa setiap kali kita memberi bantuan kepada orang miskin, kita sesungguhnya sudah melakukannya kepada Kristus. Sehingga tema kita pada hari ini, saudara, melayani Tuhan sama dengan melayani sesama. Mother Teresa sungguh melihat wajah Kristus dalam diri orang miskin. Keyakinan inilah yang mendorong dia dan para suster-suster lainnya melayani kaum miskin, melayani orang-orang terlantar, orang-orang yang sekarat dengan penuh cinta kasih. Dan kita belajar dari Mother Teresa bagaimana dia sangat-sangat mengasihi orang-orang miskin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang kecil, dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang tersingkir dan menderita, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang asing, orang yang telanjang, sakit dan dipenjara. Memberi perhatian dan melayani orang seperti itu berarti melayani Kristus sendiri. Dan pada pengadilan terakhir nantinya, kita diadili justru dari sikap kita terhadap mereka bagaimana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang suka melayani orang yang tersingkir dan orang-orang yang hina. Justru kesukaan dan kesetiaan dalam melayani mereka yang hina inilah ayat 40 dan 45 merupakan tanda bahwa seseorang sudah menjadi anak Tuhan yang sudah melakukan firman Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar merenung, tapi dia sudah melakukannya karena dia mengasihi sesamanya manusia. Saudara, kalau Yesus sudah mengidentifikasikan dirinya dengan mereka yang miskin, yang terhina, siapakah kita yang merasa terlalu tinggi untuk melayani mereka? Kalau kita merasa seperti itu, jangan-jangan kita belum menjadi milik Kristus, sehingga kita tidak memiliki hati Kristus yang penuh kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya kuliah STT Teologi di satu tempat yang berada di Medan Bandar Baru, setiap tahun kami ada praktek lapangan selama 1 semester terus bergantian seperti itu. Nah saudara, ada beberapa teman saya yang melayani di gereja, ada juga yang melayani di tempat-tempat yang lainnya. Nah saudara, mungkin aneh bagi kita ketika saya dalam praktek lapangan itu meminta pelayanan. Saudara tahu di mana saudara? Saya meminta pelayanan pada waktu itu di Gelandangan. Dan saya pergi ke koordinator pelalap, Pak, saya minta melayani di Gelandangan, saudara. Saya bersama dengan teman saya adalah orang Mentawai. Pada waktu itu kami berdua, satu laki-laki dan saya sendiri perempuan. Kami melayani bergantian, hari Minggu pertama saya, Minggu kedua dia. Apa yang kami lakukan dengan kaos putih, dengan celana panjang dan sendal jepit. Kadang kami pakai gitar dan saya melayani di sana. Mengajari mereka matematika, mengajari mereka berhitung. Kemudian setelah saya mengajari anak-anak di sana, kemudian saya membersihkan kuku mereka. Kemudian saya membersihkan ingus mereka. Membersihkan kotoran mereka, dan kemudian saudara ketika saya sudah melayani anak-anak, saya kemudian melanjutkan perjalanan sekitar 300 meter untuk kembali melayani firman Tuhan bersama dengan orang-orang Kristen di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saya rasakan di sana ketika saya melihat mereka, ada damai sejahtera yang saya lihat, yang saya rasakan, saya benar mengasihi dan mempraktekkan kasih itu kepada mereka. Pada waktu kita merayakan Paskah, kami kekurangan dana. Apa yang kami lakukan, saya kumpulkan mereka di sana. Kami mencari kardus-kardus yang sudah rusak.
Lalu kami perbaiki, kalau kami kumpulkan dan kami jual, dan itulah yang kami belikan untuk nasi bungkus, dan kami mengadakan Paskah di sana bersama-sama, makan bersama-sama dengan mereka. Dan ada sukacita yang saya rasakan. Kemudian tahun berikutnya saya melayani dan saya meminta pelayanan yang berada di penjara. Dan ketika saya melihat pelayanan di sana, saya melihat bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi mereka. Bagaimana saya mengatakan kepada mereka bahwa Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi tidak kompromi dengan dosa. Saya mengingatkan mereka, saya mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Dan ada sukacita yang berbeda ketika saya menghampiri dan melayani mereka, saudara. Sangat jarang orang yang mau melayani tempat seperti itu. Biasanya mencari tempat yang sudah punya fasilitas yang banyak, memiliki gedung yang besar dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya praktek, bisa dikatakan 80% pelayanan saya berada di sana. Dan saya merasakan sukacita ketika dapat melayani orang-orang yang terlantar, orang-orang yang membutuhkan jamahan, yang membutuhkan kasih Kristus di tengah mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah hari ini ditegaskan bahwa setiap manusia termasuk saya dan saudara mempertanggungjawabkan semua sikap dan perbuatan kita kelak di hadapan Allah, di hadapan anak manusia itu, siapapun itu. Tuhan adalah Maha Tahu, Tuhan adalah Maha Adil. Ia menimbang setiap sikap dan perbuatan manusia dan menganugerahkan upah atau menjatuhkan hukuman dan memisahkan mana yang kelas domba dan mana yang kelas kambing. Saudara, sebelum penghakiman datang kepada setiap manusia, melalui khotbah pada hari ini dikatakan agar kita semua peduli terhadap sesama, mengangkat dan menghormati manusia yang hina, yang lemah dan papa. Saudara Andar Ismail, seorang penulis terkenal dalam seri Selamatnya, ia pernah menganalogikan bahwa hidup ini adalah serah terima. Ibarat seseorang yang menyerah terimakan jabatan yang dia pegang setelah tugas itu selesai. Dan di akhir jabatannya dia akan memberi laporan, pertanggungjawaban, dan akan menyerah terimakan seluruh tugas yang diembannya. Saudara, analogi ini sangat menarik jika kita perhadapkan dengan kehidupan ini. Kita mesti menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan kelak setiap pribadi akan memberikan laporan pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan tentang apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dalam sepanjang hidup ini. Saudara, hidup ini bukanlah milik manusia tetapi anugerah Allah, pemberian Allah. Dia berhak memberi. Dia berhak juga mencabutnya dari manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali, orang percaya termasuk saya dan saudara yang hidup dalam dunia ini haruslah mempertanggungjawabkan hidup kita yang menghasilkan buah. Dan buah iman itu mestinya dibuktikan dengan praktik hidup yang mau berbagi dengan orang yang lapar, yang haus, dan yang miskin. Saudara, istilah saudaraku yang paling hina dalam ayat yang ke-40 yang dimaksud di sini tentunya mereka adalah orang-orang yang percaya, yang mengalami berbagai kepahitan hidup, dan dalam perikop ini adalah orang miskin, homeless, korban narkoba, penyandang cacat, buta, tuli, lumpuh, orang yang mungkin terinfeksi, yatim piatu, anak-anak gelandangan, korban broken home, dan lain-lain sebagainya. Tentu terlintas dalam pikiran kita, saudara, bahwa Yesus di sini adalah orang-orang yang membutuhkan sokongan dan peneguhan dari kita semua. Yesus menginginkan itu. Dan Yesus membutuhkan orang-orang yang mau menolong, mengasihi, memperhatikan mereka semuanya. Saudara, inilah yang dikehendaki oleh Yesus sebagai perwujudan dari praktek iman orang percaya. Dan praktek iman itu muncul bagi setiap orang yang selalu menyanyikan. Saudara tahu? Sense Nina. What I have done, what I have done. Apa yang telah aku lakukan, apa yang telah aku lakukan. Saudara, khotbah minggu ini mengetuk hati saya dan saudara untuk kembali peduli dengan berbagai dengan mereka yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita.
Dan ajaran Yesus itu barangkali tidak mudah kita pahami. Karena kerap kali kita memandang orang-orang seperti itu sebagai beban. Kerap kali kita melihat bahwa keadaan mereka itu demikian akibat kesalahan mereka sendiri. Dan tak jarang mereka malah disingkirkan. Saudara, Mother Teresa sungguh memahami dan memahami ajaran Yesus itu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengasihi mereka, kita melakukan itu untuk Tuhan. Ketika kita mendoakan mereka, kita melakukan itu untuk Tuhan. Ketika kita berbagi dengan mereka, kita melakukan itu untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami dan memperhatikan kehidupan kami. Kami bersyukur kami diingatkan pada hari ini Tuhan, untuk bagaimana kami boleh sama-sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kasih itu dimanapun kami berada. Tidak memandang rupa, tidak memandang apapun yang ada pada diri mereka. Kami mengasihi Tuhan, berarti kami mengasihi sesama kami. Kami memperhatikan, kami mendoakan, kami berbagi, kami memberi kepada mereka ya Bapa. Tolonglah kami untuk melakukan yang terbaik. Tolonglah kami untuk melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, hamba berdoa terus bagi jemaat-jemaat kami yang bekerja, kiranya Engkau terus menyertai, melindungi mereka. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan berikan pekerjaan. Dan bagi jemaat kami yang berulang tahun pada minggu yang lalu, bahkan pada hari ini, kami berdoa untuk Ronatio, kami berdoa untuk Bapak Jalo Huta Galung, kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami David Pardede. Kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, Tuhan limpahkan bagi mereka. Jauhkanlah Tuhan kami daripada COVID, jauhkan kami dari kecelakaan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Bahkan jemaat-jemaat kami yang mengalami lemah secara fisiknya, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Jesse Matupang, Ibu Sianipat. Kami berdoa untuk Ibu Norli, kami berdoa untuk Bapak Daniel Kiri, bahkan kami berdoa untuk kesehatan Bapak Simang Ngusong. Agar tangan Tuhan yang penuh kuasa itu mengangkat, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.